Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dan teman-teman dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Yadi Kusmayadi di Bincang YK. Pemirsa, sebagai umat muslim, kita memiliki kewajiban untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan agama Islam kita. Salah satunya bagaimana kita mentadaburi Al-Quran dan mendapatkan hikmah besar di dalamnya. Dalam mempelajari Al-Quran, terdapat banyak sekali ilmu sebagai bagian dari penopang. Oleh karenanya, hari ini saya ditemani dengan salah satu tokoh yang akan membahas tentang Al-Quran, ilmu apa saja yang ada di dalamnya, dan hikmah apa yang bisa kita petik dari Al-Quran. Baik, di samping saya sudah ada Ahi Alfat. Selamat sore, Ahi. Sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Saya bilangnya abang ya. Boleh, siap. Ini terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk datang ke Bincang YK. Ya, Silakan mungkin perkenalan dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Al-Fakir Alfat Arifai. Boleh dipanggil Akang, boleh dipanggil Abang. Saya kalau dulu mondok, kalau sama adik tingkat tuh dibilang Bang Alfat. Itu sapaan akrab saya dulu ketika mondok. Boleh Abang, boleh Akang, boleh Kakak. Kalau misalkan saya lagi ngisi segmen anak-anak, gitu ya. Asal jangan panggil sayang aja lah ya. Itu khusus buat istri, gitu. Baik, Akhi Alfat, kira-kira kesibukan di rumah dan juga di luar rumah seperti apa? Karena beberapa tahun ke belakang antum itu posisinya single ya. Dan sekarang sudah punya istri juga punya anak pertama, sehingga pasti kesibukannya akan berbeda. Iya, betul. Alhamdulillah, kawan-kawan, saya nggak terlalu sibuk sih ya, karena saya juga bukan seorang presiden ya. Adapun tadi pertanyaannya, kesibukan saya di rumah seperti apa? Karena memang pekerjaan utama saya adalah seorang suami untuk istri Di rumah, saya, untuk istri. Ya. Dan juga seorang ayah untuk anak saya yang saya terus berupaya, terus berikhtiar mudah-mudahan menjadi suami dan ayah terbaik untuk istri dan anak saya di rumah. Adapun kalau misalkan di luar rumah, alhamdulillah kami punya beberapa program ya, yang salah satu diantaranya adalah program pendidikan berbasis tahfidzul Quran, gitu ya. Ada beberapa program dari kami, ada bimbel, ada private, kemudian juga ada juga beberapa undangan untuk ngisi majelis taklim dan sebagainya. Alhamdulillah. Begitu. Itu sih kurang lebih. Jadi kegiatannya insya Allah produktif ya? Iya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ini produktivitas yang saya lakukan itu Allah perkenankan, Allah catatkan sebagai amal baik. Amin ya rabbal alamin. Kemarin Ana sempat lihat antum juga nge-share salah satu program hafalan. Itu baru banget, dan apa namanya? Program yang di rumah. Oh iya, untuk program di rumah, alhamdulillah kami udah berjalan 1 bulan. Dan kemarin kita sudah launching juga. Kita bikin rumah Quran dan kami namakan rumah Quran kami dengan nama ataupun brandnya, kalau bahasa kerennya ya, Teras Hufaz Al-Fatih ya, Teras Hufaz Al-Fatih, yang alhamdulillah kami kemas beberapa program pendidikan berbasis tahfidzul Quran dan targetnya pun lintas usia ya. Jadi dari mulai anak-anak sampai dewasa bisa? Kemudian untuk bapak ya. Iya, bapak ya, Oke. Kemudian juga untuk untuk ibu-ibu juga ada, untuk 14s, anak-anak remaja juga kami programkan, alhamdulillah ada gitu ya. Yang salah satu program bimbel kami itu di Teras Hufaz, kami beri tajuk, kalau bimbel untuk sore, kelas sore, kami beri tajuk dengan program ngaso, ngaji sore. Ngaso, ngaji sore. Okay. Kita sadur dari bahasa Sunda, yang ngaso itu kan santai gitu ya. Iya. Tapi kita kasih pemaknaan, ngaso yaitu ngaji sore. Kemudian kalau belajar kelas malam, kita kasih tajuk dengan ngamal, ngaji malam. Oke. Itu ya.
Nah, alhamdulillah untuk program ibu-ibu kita sudah mengawali, dan karena alhamdulillah hari ini kita sudah masuk bulan suci Ramadan, Alhamdulillah. untuk program ibu-ibu ya kita beri tajuk dengan tajuknya adalah kurma. Apa itu kurma? Kurma. Nah, kurma itu kan satu adalah hidangan khusus ya. Bisa jadi adalah hidangan khusus untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Ya. Ketika berbuka itu kan sunahnya makan kurma. Gitu. Nah, kurma itu punya pemaknaan ataupun punya arti tersendiri. Nah, kurma itu singkatan dari kuliah Ramadan bersama Al-Quran. Insya Allah. Gitu. Nyambung ya ya. Nah, itu ya. Oke. Gitu. Ada beberapa rangkaian kegiatan di di program kurma tersebut. Salah satunya adalah tahsinul Quran, tahfidzul Quran, kemudian ada tadabbur ayat, kemudian juga yang terakhir itu ke tafsir juga gitu ya, kawan-kawan. Di Teras Sufaz itu ada 2 kelompok ibu-ibu rumah tangga ya yang ikut belajar dengan kami di Teras Sufaz. Itu. Yang kelompok kloter pertama itu kami agendakan setiap hari Ahad ya, jam 10, dan kelompok ibu-ibu yang kedua itu kami agendakan hari Kamis ba'da asar gitu. Oke. Tapi kalau misalnya dirasa efektif, apakah kedepannya akan terus berlanjut sebagai program yang rutinan akan diadakan? Insya Allah, kami tentunya punya harapan besar. Mudah-mudahan ini menjadi amalan yang istiqomah ke depannya. Amin. Terus berkesinambungan, terus istiqomah gitu kan. Tentu kami punya harapan besar ya. Kalau tadi pertanyaannya apakah ini akan menjadi program yang Berkelanjutan, continue, ya tentunya kami berharap agar kemudian salah satu amalan ini adalah amalan yang terus istiqomah sampai nanti husnul khotimah, melahirkan para penghafal Quran dari setiap kalangan ataupun dari lintas usia. Dan kami Teras Sufaz itu punya satu misi ya, lahir khususnya di Kuningan, satu rumah satu hafiz insyaallah. Masya Allah, amin. Itu salah satu doa kita bersama ya. Mudah-mudahan terwujud dan Allah kabulkan. Amin amin ya Rabbal. Baik, berarti itu menandakan bahwa antum dan juga dibantu istri ya di rumah itu kegiatannya produktif dengan banyak sekali cabang-cabangnya gitu ya. Betul. Dan notabene semuanya adalah berfokus pada Al-Quran. Betul. Oke. Lalu kira-kira sejauh antum dan istri juga merintis kegiatan ini, program ini, itu sebenarnya hikmah atau faedah ketika kita bisa hidup bersama Al-Quran, atau kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama kita dalam hidup, itu apa aja yang antum dan istri rasakan mungkin sejauh ini? Ya. Ngomong-ngomong tentang hikmah ataupun fadilah daripada keutamaan kita berinteraksi dengan Al-Quran, tentunya ada banyak sekali ya. Dan para ulama itu sudah menghimpun dalam karya besar mereka, dalam karangan mereka, terhimpun dalam kitab-kitab mereka. Dan izin tentunya anak itiba dengan para ulama apa yang disampaikan oleh mereka. Dari sekian banyak hikmah yang ingin saya paparkan di sini, salah satunya adalah kita tahu Al-Quran itu adalah sumber petunjuk, sumber hidayah. Hudan ya. Hudan linnas kalau dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah. Satu kesempatan saya pernah ngisi, Bang Yadi. Satu kesempatan saya pernah ngisi di salah satu sekolah menengah pertama di SMPN 1 Sumber Cirebon. Nah, dan itu momennya waktu itu lagi bulan suci Ramadan. Yeah. Nah, karena saya nggak tahu alamat pasti SMP tersebut di mana, alhasil ketika berangkat dari rumah dari Kuningan ke Cirebon, dan ketika udah nyampe masuk Cirebon, karena saya nggak tahu alamatnya, akhirnya persekian meter tuh saya tanya sama orang. Ketemu sama ibu-ibu, saya tanya, "Bu, ini tahu nggak Bu alamat sekolah ini di mana?" gitu kan, diarahin sama ibunya. Ketemu lagi misalkan bapak-bapak lagi di pinggir jalan, gitu, nanya lagi. Karena ketidaktahuan itu. Yeah. Gitu. Nah, kenapa kok saya persekian meter itu tanya sama orang? Satu alasan saja, biar dapat petunjuk. Gitu. Yeah. Biar gak nyasar. Betul. Nah, kenapa Allah hadirkan Al-Quran? Biar hidup kita tuh gak nyasar. Biar hidup kita tuh terarah gitu. Apa sih yang pengen Allah lakukan terhadap kita? Apa sih yang pengen Allah mau terhadap diri kita? Nah, itu petunjuk ada di sana. Begitu, ya. Jadi biar kita nggak terpeleset, biar kita nggak nyasar. Gitu. Karena semua petunjuk
semua ada di dalam Al-Qur'an Karim. Dan itulah tugas kita ya, Iya. untuk terus mempelajari, kemudian mentadaburi, Betul. dan mungkin menafsirkan ya Iya. setiap pesan-pesan ayat dari Al-Quran itu Iya. semuanya adalah hikmah dan kandungan ilmu ya. Iya, betul. Kemudian yang kedua, ya, adapun hikmah yang kedua, apa sih hikmah daripada kita berinteraksi dengan Al-Quran? Dulu masa kecil saya pengen jabarkan ataupun pengen deskripsikan lewat pengalaman pribadi ya. Boleh. Dulu waktu masa kecil, ya, rumah kami itu rumah dengan toilet itu pisah. Ya. Artinya toilet ada di luar. Toilet itu di luar rumah. Siap. Gitu. Nah, seringkali ketika waktu kecil, ketika tengah malam saya pengen buang air. Gitu. Nah, karena berhubung toilet itu di luar, jadi kalau misalkan saya mau keluar rumah, ya, dan suasananya gelap, itu saya takut. Satu, takut terpleset. Apalagi toilet kami itu waktu itu diapit oleh 2 pohon kelapa. Ya, 2 pohon kelapa. Saya takut misalkan kalau toilet nanti contoh ada ular gitu ya. Iya. Nah, itu dan sebagainya. Pokoknya bayangan-bayangan itu yang kemudian menahan saya untuk keluar rumah walaupun dalam keadaan pengen buang air. Nah, tapi apa yang saya lakuin? Yang saya lakuin adalah bangunin ibu saya. Gitu. Iya. Ya, bangunin ibu saya. Buat apa? Buat nemenin saya ke toilet. Ketika dibangunin, ibu saya nemenin, kemudian ya. Dan ketika ibu saya nemenin saya ke toilet, yang tadinya punya bayangan ketakutan, kekhawatiran, kok jadi hilang. Hilang ya. Kenapa? Masya Allah. Karena dibersamai oleh ibu. Ya. Akhirnya timbullah ketenangan. Nah, seharusnya itu pula yang terjadi ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, melahirkan ketenangan, ya, melahirkan kedamaian di dalam hati kita, begitu ya. Masya Allah ya, itu dua di antara banyak hikmah ya. Betul. Dan mungkin berkaitan dengan hikmah atau faedah, setiap orang akan merasakan hikmah yang berbeda ya. Betul. Ketika mereka berinteraksi, mulai kembali dekat dengan Al-Quran, atau sudah terbiasa menjadikan Al-Quran dari bagian hidup mereka. Mungkin hikmahnya akan berbeda untuk setiap orang ya. Betul. Oke. Baik, di balik manfaat, kira-kira fadilah Al-Quran itu seperti apa? Baik, insyaallah banyak ya keutamaan, fadilah daripada kita berinteraksi Al-Quran, dari mulai membaca, dari mulai kita mentadaburi, kemudian juga menghafal Al-Quran, bahkan ada banyak banget. Dan ini saya akan jawab bersumber dari salah satu kitab seorang alim ulama bernama Imam An-Nawawi, yang beliau mengarang sebuah kitab bernama kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu di bab pertama beliau menyampaikan tentang keutamaan daripada membaca Al-Quran. Gitu. Ada banyak banget keutamaan di sana, gitu ya. Kenapa kok beliau meletakkan di bab yang pertama itu keutamaan ataupun fadilah daripada membaca Al-Quran? Saya pengen main analogi ini. Kalau sekarang saya tanya nih ke Bang Yadi ya. Bang Yadi, kalau saya suruh jalan kaki dari Kuningan ke Cirebon, nggak boleh pakai alas kaki, ya. Kemudian saya bilang kayak gini ke Bang Yadi. Nanti kalau misalkan Bang Yadi udah nyampe di Cirebon, saya bakal kasih hadiah. Hadiahnya 5.000 perak. Kira-kira mau nggak? Dengan 5.000 perak, nampaknya tidak. Mikir-mikir ya. Mikir-mikir. Juga enggak. Oke. Tapi kalau misalkan saya ubah motivasinya, Bang Yadi, silakan sekarang jalan kaki dari Kuningan ke Cirebon, ya, tanpa alas kaki. Kemudian kalau nanti udah nyampe di sana, saya bakal kasih hadiah besar-besaran. 1, umroh gratis keluarga. Dapat motor mewah. Dapat rumah bagus. Dapat mobil mewah. Dapat uang tunai. Mau nggak kira-kira? Gas. Langsung berangkat. Berangkat. Kayaknya nggak perlu jalan ya, kayaknya. Iya. Lari juga sanggup ya, betul nggak? Dengan semua iming-iming dan juga betul, karena motivasinya berbeda. Betul, motivasinya berbeda. Nah, makanya kenapa di bab yang pertama itu mungkin dibahasnya adalah keutamaan dulu, karena pengen motivasi nih. Makanya ada hak syar'i daripada kita melakukan sebuah amalan, ya. Hak syar'i bertanya apa sih fadilah ataupun keutamaan ketika kita melakukan amalan ini. Termasuk salah satu diantaranya apa sih yang bisa kita raih daripada kita berinteraksi dengan Al-Quran, tilawah Al-Quran, menghafal Al-Quran dan sebagainya. Gitu. Dan ini ada satu hadis yang masyhur
Dan insya Allah teman-teman juga sudah sering dengar, ini hadis bukan hal yang baru, bukan hal yang tabu, sudah sering banget teman-teman dengar. Anak yakin hadisnya berbunyi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Bahwasanya sebaik-baik orang di antara kamu, ya, sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Nah, di sini seolah-olah Rasul pengen menyampaikan kepada kita semua, gak cukup tuh jadi orang yang baik, tapi yang mesti kita lakukan adalah menjadi sebaik-baik orang. Yang salah satu amalannya adalah satu, belajar Al-Quran. Dari mulai belajar membaca, menghafalkannya, mentadaburinya, gitu ya. Kemudian juga mendakwahkannya, gitu ya. Dan yang kedua, kita gak cukup menerima ilmu, tapi juga kita mesti menyampaikan, gitu. Insya Allah kalau kita mampu dengan dua hal ini, maka kita mendapatkan predikat yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi, yaitu predikat sebaik-baik orang. Itu yang pertama, fadilah yang pertama. Kemudian yang kedua, fadilah yang kedua adalah Nabi mengatakan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa syakun alaihi lahu ajrun. Kata Nabi, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, makhrajnya bagus, sifat hurufnya baik, ya, maka nanti dia akan mendapatkan sebuah kemuliaan di akhirat, akan disandingkan dengan para malaikat yang mulia. Masya Allah, ya. Kalau Kang Yadi ketemu dengan tokoh favorit Kang Yadi, kemudian disandingkan seperti ini, kira-kira senang? Iya. Normalnya kita senang ya. Nah, apalagi nanti di akhirat, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, kata Nabi, akan disandingkan dengan para malaikat yang mulia. Begitu. Nah, terus pertanyaannya, kalau misalkan orang yang terbata-bata seperti apa? Bukankah itu adalah untuk orang yang mahir? Jangan khawatir, karena Nabi menjawab, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u. Apa itu wa yatata'u? Wa yatata'u itu adalah orang yang terbata-bata. Repot dia dalam membaca Al-Quran, belum fasih, gitu. Maka pahalanya justru 2 kali lipat dari orang yang mahir. Pahala kesungguhan dan pahala repot ketika dia dalam membaca. Gitu. Contoh gini, orang lain mungkin bacanya kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa. Nah, dia bilang bismillah aja misalnya kayak gini, berat. Bismillahirrahmanirrahim, misalkan gitu ya, repot, berat. Nah, itu pahalanya adalah utuh dia dalam membaca Al-Quran dan pahala kesungguhan dia. Itu Masya Allah. Jadi jangan khawatir kawan. Walaupun masih terbata-bata, walaupun mungkin masih belum lancar, tetap terus belajar Al-Quran. Gitu. Itu Masya Allah. Itu jamin dari Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, fadilah yang ketiga dari sekian banyak fadilah itu adalah Nabi mengatakan dalam satu riwayat, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi, karena kelak di akhirat Al-Quran ini akan datang menghampiri kita untuk memberikan syafaatnya ataupun pertolongannya, begitu ya. Kan ada banyak syafaat, salah satunya syafaat dari Al-Quran, begitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita mungkin berbicara tentang akhirat, nampaknya masih terasa dongeng ya. Iya. Karena kita masih di dunia yang masih terasa nyata. Nah, tapi kalau misalkan nanti ketika saatnya kaki kita sudah nyampe di padang mahsyar Allah, maka akhirat yang nyata dan dunia tinggal cerita. Betul. Gitu. Betul. Nanti kita akan dikumpulkan di suatu tempat bernama mahsyar, padang mahsyar, dan padang mahsyar itu adalah sebuah tempat yang di sana tidak ada pohon, tidak ada rumah buat kita bernaung, tidak ada danau, tidak ada gunung, rata gurun pasir semua. Gitu. Dan kita akan dikumpulkan di sana, kawan-kawan semua. 1000 tahun lamanya kita akan berjalan menuju pengadilan Allah. Bayang nggak? 1000 tahun lamanya di padang mahsyar kita akan berjalan digiring oleh Allah menuju pengadilan Allah, yaumul hisab, dan tepat di atas kepala kita 1 jengkal itu matahari. Kebayang nggak? Dan kita nggak memakai sehelai kain pun, termasuk nggak pakai alas. Gitu. Dan setiap manusia ketika nanti akan menghadap Allah, ya, akan ditanya setiap amalnya. Dan kata Nabi menyampaikan tidak akan bergeser sedikit pun kaki seorang hamba ketika nanti akan ditanyakan setiap perkaranya selama dia di dunia. Gitu. Bayangin, tidak akan bergeser sedikit pun. Dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, itu kurang lebih dalam kurun waktu 50.000 tahun namanya.
Kebayang nggak? Dan satu hari di akhirat, ya, satu hari di akhirat masanya adalah menurut perhitungan manusia 1000 tahun di dunia. Kebayang nggak tuh? Dan termasuk nanti yang akan ditanyakan adalah perkara Al-Quran. Hak kita terhadap Al-Quran sudah ditunaikan atau belum? Nah, spesial untuk orang-orang yang senang berinteraksi dengan Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, mengimani Al-Quran, itu nanti Al-Quran akan datang nih. Ya, Al-Quran akan datang. Contoh nih, Kang Yadi senang banget ya berinteraksi dengan Al-Quran ketika di dunia. Datang tuh ada seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, mukanya bercahaya, datang nanti ke Bang Yadi. Kemudian si laki-laki itu bertanya, Bang Yadi, ya, kamu kenal nggak siapa aku? Ini kalau saya deskripsikan dalam sebuah cerita ya, kamu kenal nggak siapa aku? Lalu karena Bang Yadi ini nggak kenal siapa si laki-laki ini, kemudian Bang Yadi pun menjawab, aku nggak kenal siapa engkau. Lalu kemudian si laki-laki itu bertanya dengan pertanyaan yang masih sama, kamu kenal nggak sama aku? Gitu. Aku nggak kenal siapa engkau. Tapi Bang Yadi di sini balik bertanya. Kemudian Bang Yadi bertanya, memangnya siapa engkau? Lalu si laki-laki itu pun yang berpakaian serba putih tadi memperkenalkan diri, aku adalah sesuatu yang ketika di dunia orang lain masih sibuk dengan pekerjaannya, kamu membaca ayat-ayatku. Ketika orang lain mungkin masih tertidur ketika orang lain masih pulas dalam tidurnya, Bang Yadi mentadaburi ayat-ayatku. Kenalkan, aku adalah Al-Quran. Insyaallah. Ternyata laki-laki ini adalah Al-Quran. Yang kata si laki-laki ini, izinkan hari ini aku memberikan syafaat kepadamu. Dan tak hanya itu, andai kata Bang Yadi punya anak, seorang anak yang hafal Quran, nanti si anak itu akan menggiring orang tuanya, ya, dan orang tuanya itu dihadirkan di seluruh makhluk, dan orang tuanya dipakaikan mahkota dan jubah kemuliaan yang itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Masya Allah. Ya, gitu. Dan terakhir spesial kawan-kawan, sebagai penutup daripada pertanyaan yang kedua ini, fadilah daripada keutamaan membaca Al-Quran adalah man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah yaitu Al-Quran, maka baginya sebuah kebaikan. Nabi nggak mengatakan satu juz, Nabi nggak mengatakan satu lembar, Nabi nggak mengatakan satu halaman, satu huruf dari Al-Quran, maka baginya kebaikan. Dan setiap satu hurufnya akan diberikan 10 kebaikan. Kemudian Nabi menyampaikan lagi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif dihitungnya satu huruf, lam dihitung satu huruf, dan mim dihitungnya satu huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim saja berapa kebaikan tuh? Kalau satu hurufnya 10 kebaikan. 30. Masya Allah. Ya. Itu kawan-kawan, mudah-mudahan fadilah daripada keutamaan membaca Al-Quran ini menjadi energi positif, energi penggerak agar kita terus berinteraksi dengan Al-Quran. Selalu ada momentum yang tepat untuk kita kembali dekat dengan Al-Quran ya. Betul. Karena mungkin tidak bisa kita pungkiri ya, aktivitas kita sehari-hari, kemudian mungkin tanggung jawab, apalagi kita sudah punya jabatan, kedudukan, lain sebagainya. Itu rasanya dengan Al-Quran tuh ada gap yang cukup gitu ya, ada jarak gitu. Jadi kayak walaupun bisa saja memulai, tapi nampaknya agak berat, entah itu tiba-tiba lelah atau tiba-tiba kesibukan lain datang gitu lah. Dan itu tuh selalu menjadi halang rintangan gitu. Tapi tidak pernah ada waktu terlambat ya untuk kembali mentadaburi, belajar, membaca Al-Quran gitu ya. Selalu ada momentum. Iya. Sebetulnya kadang gini ya, kita tuh menjadikan kata sibuk sebagai sebuah alibi. Sebuah alasan. Sebuah alasan gitu. Sesibuk apakah diri kita sebetulnya? Jangan-jangan bukan karena kita sibuk, tapi karena memang mungkin Al-Quran gak pengen disentuh sama kita. Itu yang bahaya. Gitu. Dulu, saya pengen kasih contoh saja. Ada seorang sahabat bernama Utsman bin Affan. Itu satu hari, beliau menghatamkan 30 juz. Masya Allah. Beliau seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang presiden. Kita tahu ya, presiden masih banyak urusan umat. Betul. Gitu. Ada seorang ulama, namanya Imam Asy-Syafi'i. Beliau juga pasti banyak urusan umatnya yang harus beliau urus.
Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan itu Masya Allah, Imam Syafi'i satu hari khatam 2 kali. Dari pagi sampai siang khatam 30 juz, dari siang sampai sore khatam 30 juz. Berarti selama Ramadan berapa kali tuh khatam Al-Quran? 60 kali. 60. Dan kalau misalkan kalau kita mau ukur kesibukan kita dengan Imam Syafi'i, pasti lebih sibuk beliau. Gitu. Yang satu harinya khatam 2 kali, Masya Allah. Ada Imam Malik. Dulu ketika masuk bulan suci Ramadan, Imam Malik itu sengaja meliburkan kajian fikih. Demi apa? Demi berinteraksi dengan Al-Quran. Itu para ulama, Masya Allah, kawan-kawan. Ya. Dan mudah-mudahan kesibukan kita tidak menghalangi interaksi kita dengan Al-Quran. Gitu ya. Saya pernah bertanya pada seorang guru waktu masih sekolah ya, Bu, sebetulnya sibuk itu seperti apa sih gitu? Nah, beliau menjawab kayak gini, sibuk itu adalah orang yang pandai mengelola ataupun memanage waktunya. Gitu ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, maka jangan pakai waktu sisa, tapi sisakanlah waktu untuk Al-Quran. Untuk Al-Quran. Gitu. Ya. Berikan waktu istimewa untuk Al-Quran. Kalau kita memberikan waktu istimewa untuk Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran akan mengistimewakan kita. Masya Allah ya, artinya ada niat dan tekad dulu ya. Faidah azam tafakkal Allah. Ya. Kita memprioritaskan Al-Quran, Betul. baru kita bisa menganggap kegiatan itu seperti kegiatan tambahan gitu ya. Iya, betul. Artinya kita utamakan dulu ibadah lah ya gitu. Betul. Karena kan kita sering baca tuh doa khatmul Quran, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman. Imam itu apa sih? Imam itu posisinya di mana coba? Di belakang atau di depan? Di depan. Di depan. Kalau di depan berarti harusnya sesuatu yang didahulukan, diprioritaskan. Itu yang seharusnya kita lakukan terhadap Al-Quran. Masya Allah. Yuk kawan-kawan, kita belajar bareng lagi ya, untuk terus dekat-dekat dengan Al-Quran. Masya Allah ya. Wah, ini berbicara tentang hikmah, faedah, dan lain sebagainya, nampaknya menjadi pengingat juga ya. Betul. Jadi kayak sesuatu yang segar untuk kita berpacu kembali dengan Al-Quran. Betul. Masya Allah. Baiklah, kira-kira dalam Al-Quran sendiri itu banyak ilmu nggak sih ya? Dalam misalnya ini Al-Quran, apakah ada banyak ilmu di sekelilingnya untuk masing-masing? Karena kan untuk lagamnya ada ilmunya, kemudian untuk makhorijul hurufnya ada ilmunya, cara baca dan sebagainya itu seperti apa? Ada banyak ilmu nggak sih dalam Iya, Al-Quran? betul. Ya, tentunya kita penting ya mengilmui disiplin ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Gitu. Dari mulai belajar tajwidnya, tafsirnya, kemudian ada juga kita adab-adab terhadap Al-Quran yang harus kita gali juga. Betul. Itu semuanya penting gitu. Tapi kalau dijelaskan di sini semua kayaknya waktu terbatas. Oke. Pun demikian saya pun masih awam sebetulnya. Ya. Jadi ini hanya sebatas ringkasan saja barangkali ya, Bang Yadi. Boleh. Adapun ilmu yang mesti kita ilmui pertama kali ketika kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran adalah, karena gini loh, hak kita terhadap Al-Quran itu setidaknya ada 5 poin. Pertama, terkait dengan hak kita terhadap Al-Quran adalah membacanya. Dan Allah menyuruh kita, menugaskan kita, mengamanahkan kita dalam surat Al-Muzammil tersebut, warattilil Qur'ana tartila. Apa itu tartil? Kan Allah di sana menggunakan kata tartila. Tartil itu secara harfiah, secara makna, artinya perlahan-lahan. Sekarang gini logikanya. Kalau kita baca Al-Quran cepat-cepat, buru-buru, kira-kira sesuai dengan tajwid nggak? Kira-kira bacaan yang kita baca dengan cepat-cepat, dengan buru-buru, makhrajnya betul atau enggak? Coba jawab. Sepertinya kurang ya. Nah itu, makanya kenapa kok tartila itu dimaknai dengan perlahan-lahan, gitu. Ya, jadi nanti agar makhrajnya dapat, sifat hurufnya masuk, begitu ya. Nah, adapun nanti kita urutan ilmu dalam mempelajari terhadap bacaan Al-Quran adalah 1, mempelajari makharijul huruf, ya. Karena setiap huruf itu dia punya tempat keluarnya masing-masing, gitu. Kayak contoh antum nih Bang, antum contoh pengen keluar, ya. Misalkan ada beberapa pintu, ada lewat pintu depan, ada lewat pintu samping, ada lewat pintu belakang. Kan kayak gitu ya. Nah sama, setiap huruf itu dia punya tempat keluarnya masing-masing gitu. Ada yang keluar dari tenggorokan, ya. Nah, contohnya ha, ain gitu kan. Kemudian hamzah itu dari tenggorokan. Ada juga makhraj ataupun huruf yang keluar dari lisan, dari lidah gitu ya. Ada contohnya kalau dari lisan itu ada huruf
huruf huruf ta, huruf tha gitu ya. Kemudian huruf jim, huruf shin itu kan dari lidah tuh. Dari lidah. Ada juga dari kedua bibir ya, asyafatain ya. Contohnya huruf fa, kemudian huruf ba, huruf mim, huruf wawu gitu ya. Kemudian ada juga makhraj yang keluar dari al-khayshum ya. Al-khayshum itu dari rongga tenggorokan. Kayak contohnya huruf nun dan huruf mim gitu. Itu kita belajar makhraj yang pertama. Ini yang kemudian juga disebutkan oleh seorang alim ulama bernama Imam Muhammad Jazari ya. Kemudian yang kedua, setelah kita belajar makhraj, kita juga belajar sifatul huruf. Nah, sifatul huruf itu adalah ada sifat yang hak, ada sifat yang mustahak. Apa itu sifat hak? Sifat hak itu adalah sifat yang senantiasa menyertainya kemanapun dia pergi. Contoh gini, ini saya analogikan. Ini ada HP ini. Saya taruh HP di saku baju saya. Saya ke toilet, kira-kira HP-nya masih ikut nggak? Masih ikut. Kalau saya keluar, masih ikut nggak HP-nya? Masih ikut. Karena senantiasa menyertai, karena saya taruh di sini. Nah, itu sifat hak. Jadi sifat hak itu sifat yang senantiasa menyertai dimanapun dia huruf itu pergi gitu loh. Ya. Nah, sifat hak ini ada beberapa macam gitu ya. Ada sifat al-hams, kemudian lawannya ada al-jahar, kemudian ada sifat idlaq dan sebagainya. Ada sifat sofir dan sebagainya. Itu sifat hak ya. Gitu. Contoh saya kasih contoh dikit ya. Kayak contoh huruf ta. Dia punya sifat al-hams. Jadi al-hams itu harus disertai dengan aliran nafas. Kemudian contoh huruf jim. Huruf jim itu lawan dari sifat al-hams. Kalau tadi al-hams itu harus keluar aliran nafas. Kalau jim itu dia tertahan nafas. Jadi nggak boleh kita ngucapin huruf jim ada aliran nafas yang keluar. Misalkan ja, ji, ju. Nah itu nggak boleh. Karena nanti tertukar dengan huruf zai. Gitu. Tapi harus tertahan nafasnya. Ja, ji, ju, baju. Ya, ini nggak boleh keluar nafas. Itu sifat hak. Adapun sifat mustahak itu adalah sifat yang tergantung kondisi dan situasi. Gitu. Maknanya seperti apa? Maksudnya seperti apa? Contoh gini. Contoh tentang kaidah nun sukun. Ya. Nun sukun itu kan tergantung nanti huruf setelah nun sukun itu tersebut. Contoh ketika nun sukun itu bisa berbunyi bisa berbunyi an, bisa berbunyi misalkan gitu ya, tergantung hurufnya seperti apa. Kalau nun sukun itu ketemu ha, berarti jadi an, misalkan. Kemudian kalau nun sukun itu ketemu fa, berarti jadi jadi bunyi ikhwa gitu ya. Ketika nun sukun itu ketemu mim misalkan, maka dia dilbur gitu. Nah, itu sifat mustahak. Nah, itu sekilas mengenai ilmu tajwid gitu ya. Adapun ilmu yang lain tentunya banyak juga, termasuk bahasa Arab penting kita juga pelajari karena itu untuk nanti kita membantu memahami daripada ayat-ayat yang kita baca seperti itu. Ya, itu mengenai. Masya Allah ya, jadi dalam satu mushaf Al-Quran itu banyak sekali kaidah ilmu yang perlu kita pelajari ya. Betul. Tapi barangkali ada pemirsa atau teman-teman yang merasa, kalau misalnya mempelajari banyak hal ilmu, mereka cukup terkuras. Mungkin secara garis besarnya yang penting ada kaidah-kaidah yang penting dulu mungkin ya. Seperti makhrijul hurufnya, mungkin terus panjang pendeknya dulu gitu ya. Betul. Nah, barangkali nanti ada waktu luang bisa mempelajarinya, bahkan termasuk belajar bahasa Arab. Karena ketika kita misalnya membaca Al-Quran, ketika ada 1, 2 bahkan beberapa kata yang kita ingat Arabnya, itu bisa sambil kita memaknai ya. Betul. Iya. Ya, betul sekali. Penting kita mempelajari disiplin ilmu dari mulai makhrijul huruf dan sebagainya. Apalagi kalau kita berbicara makhrijul huruf, karena tertukarnya huruf itu bisa mengubah makna. Saya kasih contoh satu aja. Iya, boleh. Contoh di surah Al-Fatihah. Di ayat yang kedua. Ayat yang kedua itu kan berbunyi alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Nah, itu kan pakai ha tuh, alhamdu. Segala puji, artinya segala puji, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi kalau misalkan si ha itu tertukar dengan huruf ha besar, alhamdulillah, maka maknanya bukan lagi segala puji, tapi segala kehancuran bagi Allah. Itu cuma beda 1 huruf doang udah. Maknanya jomplang banget, Ya, berbalik. Beda jauh ya. Beda jauh, betul. Makanya pentingnya kita mempelajari makhrijul huruf. Gitu. Nah, teman-teman yang barangkali pengen belajar, yuk ya,
bisa gabung juga ya dengan kami Teras Hufaz, karena kami Insya juga mengadakan program kelasnya dari lintas usia tersebut gitu ya. Termasuk untuk teman-teman yang barangkali rekan-rekan mahasiswa nih, yuk ikut gabung ya dengan kami, mangga. Baik, selain aktivitas di rumah itu kan lebih cenderung juga pada hafalan ya. Betul. Maksudnya antum juga alhamdulillah sekarang kan katakanlah penjaga Al-Qur'an di dalamnya ya. Nah, kira-kira metode hafalan, nah sekarang kita berbicara tentang metode hafalan. Iya. Itu ada banyak sekali nggak sih ya sebenarnya metode hafalan, karena tiap orang itu beda-beda nih ketika Iya, ingin betul. menghafal, ada yang Iya. audionya, visualnya, nah tekniknya dan selainnya seperti apa? Iya, betul. Sekarang berkembang banyak banget metode menghafal maupun metode membaca. Bahkan kemarin pun salah satu guru kami membuat sebuah metode, namanya metode Jariyah. Saya lupa ya singkatannya itu apa gitu. Jadi Iya. Jariyah Itu singkatan? Iya, ada singkatan, tapi Oke. saya lupa lagi. Itu 2 jam bisa membaca Quran dengan mahir. Ya, namanya Ustadz Heri. Ya. Ada banyak banget ya teman-teman. Kalau metode membaca kita tahu ada metode Umi, ada metode Tilawati, ada metode Tasili gitu ya, ada metode Al-Barqi dan sebagainya. Kemudian Kiroati, Ikro kalau dulu ya. Iya. Belajar Quran kita masa kecil gitu kan. Betul. Kalau dalam metode menghafal sendiri juga ada banyak. Ada metode master menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Ini yang kami pakai di Teras Hufaz. Kemudian juga ada metode Tikror, ya, metode menghafal tanpa membaca, menghafal tanpa menghafal. Kebayang nggak menghafal tanpa menghafal, gimana tuh? Itu metode Tikror. Oke. Ada juga metode Yadain, kemudian ada metode At-Taisir yang dikembangkan oleh Ustadz Adi Hidayat ya. Itu banyak banget. Dan tapi setiap orang memang punya gen yang masing-masing yang itu mempengaruhi dia ketika dalam menghafal Al-Quran. Ada tipe orang yang auditory ya, bisa jadi dia nggak cocok dengan metode A misalkan. Ada orang yang tipenya tipe visual, bisa jadi nggak cocok dengan metode B misalkan. Gitu. Jadi tergantung pada kondisi masing-masing gen masing-masing gitu ya. Apapun metodenya, yang jelas itu adalah sebuah kendaraan bisa dikatakannya, sebuah pengantar gitu, agar orang bisa agar memudahkan orang-orang untuk bisa menghafal Al-Quran. Tergantung metodenya apapun, semua metode baik, semua metode bagus, tapi itu tergantung juga dengan gennya masing-masing lah, seperti itu ya. Lebih pada nyamannya kita ya. Itu. Nyamannya kita, asyiknya kita belajar menghafal, Betul. dengan metode yang mana gitu. Yang jelas mungkin para ahli Al-Quran di dalamnya menghadirkan banyak sekali pintu betul. untuk para penonton, pemirsa atau teman-teman. Kira-kira mau ngambil pintu yang mana nih dalam belajarnya gitu ya. Betul. Oke. Dan semuanya insya Allah ujungnya sama ya. Betul. Agar kita bisa belajar Al-Quran lebih benar, lebih tepat, dan tartil tadi ya, tartil kemudian sesuai lah. Iya, betul. Oke, sekarang mungkin berbicara tentang pengalaman lah. Sejauh antum mungkin di pondok sambil dulu mengabdi, terus sekarang juga sudah secara full ya, totalitas ada di masyarakat, artinya sudah masuk pada dunia kerja lah gitu ya, katakanlah dunia kerja. Itu pengalamannya seperti apa? Suka duka menghadapi anak-anak, kemudian dinamikanya seperti apa? Bahkan ketika kita akan membangun satu lembaga kasarnya gitu ya, akan membangun satu lembaga, satu tempat pembelajaran, respon masyarakat seperti apa? Mungkin lebih pada pengalaman dan sebagainya. Betul. Saya dulu ketika masih sekolah dari SMP ya, demi Allah saya ketika sekolah di menengah pertama SMP itu nggak punya cita-cita secuil pun untuk menjadi seorang hafidz Quran, nggak punya cita-cita buat mondok, nggak punya. Ya, pokoknya yang ada di benak saya tuh dunia, uang sebagainya gitu. Tapi kemudian saya punya satu pengalaman, satu titik kesadaran ketika saya masuk SMA. Waktu itu saya sekolah di MAN 1 Kuningan kalau sekarang, dulu MAN Cibubur gitu ya. Nah, waktu di MAN Cibubur itu ataupun sekarang MAN 1 Kuningan, qadarullah saya tinggal di sebuah panti. Karena saya anak panti gitu ya. Di sebuah panti asuhan, sebuah yayasan sosial yang waktu itu di yayasan tersebut ada program tahfidzul Quran gitu.
yang di sanalah kemudian saya menemukan satu titik kesadaran betapa pentingnya kita dekat dengan Al-Quran, betapa saya butuh dengan Al-Quran. Itu yang kemudian melahirkan kesadaran saya, mengundang kesadaran saya untuk kemudian saya pengen memperbaiki diri, gitu ya. Terutama khususnya ya pengen orang yang menjadi khodimul Quran, pelayan Al-Quran gitu. Hanya di sana singkat cerita, saya punya satu cita-cita yang saya di sana pasang niat ya kuat-kuat dan sampai sekarang saya pegang. Saya bilang sama Allah kayak gini, sampai kemudian saya tulis tuh di sebuah tulisan. Saya kalau tidur itu suka baca doanya, karena waktu itu kan di yayasan itu ya, di panti itu kita tempat tidur itu kan ini ya, jadi tingkat gitu ya. Saya paling atas, saya taruh di langit-langit ya, ditulis dalam sebuah kertas. Doanya kurang lebih kayak gini, ya Rob, jika suatu saat engkau angkat saya ke permukaan, izinkan saya untuk bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran dan bisa melahirkan banyak penghafal Al-Quran. Makanya salah satu tagline kami di Teras Sufaz adalah membumikan Al-Quran, melahirkan manusia. Visi kami melahirkan satu rumah satu hafiz, insya Allah. Gitu. Itu yang saya pasang niat ketika saya masih di panti. Dan alhamdulillah hari ini Allah hadirkan 2 hadiah buat kami, gitu ya. Yang salah satunya yang sudah kami launching kemarin, yang kami beri nama lembaganya Teras Sufaz Al-Fatih, gitu ya. Alhamdulillah sudah ada sudah ada banyak santri di sana yang belajar Al-Quran, berikut juga menghafal Al-Quran, dan itu lintas usia sekali lagi alhamdulillah, gitu ya. Dan sekali lagi mohon doanya, mohon dukungannya, mudah-mudahan visi ini terus dijaga, senantiasa dijaga, dan Allah ridho dengan visi yang kami lakukan ini, gitu ya. Masya Allah. Adapun pengalamannya, saya pengalaman belajar ataupun mengajarkan Al-Quran, pertama kali pengalaman kami adalah mengajarkan Al-Quran pada anak-anak. Itu macam-macam ya. Bayangin, contoh gini, kita dalam satu kelas mengajarkan anak-anak yang itu adalah anak orang lain, dengan latar belakang yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, apalagi anak-anak. Ketika kami mengajarkan Al-Quran mereka ya, yang satu nangis, yang satu lari-lari, yang satu jahil, yang satu ngobrol gitu. Itu pertama banget pengalaman kami ketika mengajarkan Al-Quran ke anak-anak. Banyaklah ya pengalamannya gitu ya. Itu Masya Allah campur aduk suasana hati saya gitu ya. Kemudian ada juga ketika saya juga pernah mengajarkan privat door to door, bahkan sampai sekarang juga masih ngajar privat masih berjalan gitu ya. Door to door, ada anak yang ketika kami datang ke rumahnya, si anak itu nangis gak mau belajar. Ada yang kayak gitu ya. Ada yang mogok belajar, ada yang ketika kami datang ke rumah anaknya masih tidur, susah dibangunin gitu ya. Itu kita udah jam-jam datang nih, anaknya tidur mau belajar gitu kan. Ada juga anak yang ketika belajar itu dia moody banget ya. Jadi benar-benar kita tuh nggak sesuai dengan tahapan belajar Al-Quran sendiri gitu. Nggak menggunakan metode dari tahapan belajar itu gitu ya. Tapi kita lihat bagaimana istilahnya suasana hati si anak itu. Makanya kita kasih penawaran. Pengen apa dulu nih? Menghafal dulu, merojah dulu, atau seperti apa gitu. Kita kasih penawaran gitu. Kadang saya juga suka bawa jalan-jalan suka ajak jalan gitu kan di motor. Jadi menghafal rasa bensin lah. Kadang menghafalnya di motor. Saya baca anak ini ikutin di belakang gitu. Jadi banyak pengalamannya gitu ya, teman-teman. Gitu. Itu mungkin sedikit dari beberapa pengalaman saya ketika mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Tidak mudah, tapi selalu ada jalan. Betul ya. Baik, mungkin yang terakhir pesan-pesan pada pemirsa dan teman-teman yang ada di rumah terkait dengan Al-Quran, kemudian kita posisinya sebagai umat Muslim seperti apa? Iya, baik teman-teman, ini sebuah pesan yang kalau saya menyampaikan ini, saya tuh sebetulnya masih kayak jadi orang munafik. Kenapa? Karena juga saya masih jauh dengan apa yang nanti akan saya sampaikan. Ini teman-teman, kita tahu ya, Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang mulia. Dia punya 2 sifat, mulia dan memuliakan. Turunnya juga di waktu yang mulia, bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia juga memuliakan.
Dan kita juga tahu Al-Quran ini ditugaskan kepada seorang manusia yang sempurna, ya, manusia agung, Nabi Muhammad SAW, yang adalah nabi yang mulia dan juga memuliakan. Gitu. Bahkan malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu Al-Quran itu juga naik derajatnya, bukan malaikat biasa-biasa aja, langsung jadi presiden malaikat Jibril. Artinya apa? Sesuatu yang di sana melekat dengan Al-Quran pasti akan mulia. Gitu. Dan kita tahu Al-Quran waktu itu turun di sebuah kota yang waktu itu kotanya betul-betul terbelakang, jahiliyah kalau kita nyebutnya, ya, penuh dengan kebodohan, yaitu kota Mekah. Dan waktu itu kota Mekah, kota Madinah yang waktu itu diturunkan Al-Quran adalah dua kota yang waktu itu diapit oleh dua negara adidaya, Romawi dan Persia, yang mereka sudah dua negara adidaya ini sudah betul-betul berkembang pesat, sudah betul-betul maju gitu ya. Nah, tapi Madinah itu betul-betul kondisinya terbelakang. Nah, tapi ketika Al-Quran ini terinstal di hati para sahabat, kita lihat Bilal bin Rabah, dulunya seorang budak, betul nggak? Dulunya seorang budak, tapi ketika Al-Quran itu sudah terinstal di dalam perbuatannya, lihat, dia jadi seorang gubernur, gitu kan? Kemudian juga ada Umar bin Khattab, kita tahu jahiliyah tuh jahiliyah banget, jahiliyah di atas jahiliyah. Bahkan cita-citanya dulu ketika sebelum masuk Islam, sebelum taslim di hadapan Nabi, itu pengen bunuh Nabi. Tapi baru dengan Al-Quran, itu yang menjadi sebab hidayah dia masuk Islam. Bahkan ketika Al-Quran sudah terinstal di dalam hati Umar bin Khattab, perhatikan, menjadi nama besar yang sampai saat ini siapa sih yang gak kenal dengan beliau. Bahkan setan aja itu takut sama beliau. Kalau kita kan mungkin kebalik ya, kita yang takut sama setan. Tapi Umar bin Khattab, ini kalau misalkan ketemu setan yang lari. Karena apa? Hatinya sudah terinstal dengan Al-Quran. Sekarang lihat Mekah Madinah yang diturunkan Al-Quran di sana. Bagaimana keadaannya? Ya, ribuan jamaah, bahkan mungkin jutaan jemaah gitu ya. Itu bolak-balik di sana. Baik. Betul nggak? Itu. Sebab apa? Tersebut Al-Quran. Dan Mekah Madinah waktu itu yang sudah terinstal oleh Al-Quran, ya, itu bisa mengalahkan Romawi dan Persia yang sudah berabad lamanya mereka berada dalam kemajuan. Masya Allah, itu adalah salah satu hikmah besar adanya Al-Quran ya. Baik. Nampaknya kita harus akhiri ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Akhi Alfat atas waktunya karena sudah berkunjung dan meluangkan waktu untuk berbincang bersama saya dan juga teman-teman. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaat di dalamnya. Amin. Baik, pemirsa dan teman-teman dimanapun berada, alhamdulillah kita harus mengakhiri pertemuan ini dalam Bincang YK. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Bincang YK selanjutnya bersama saya, Yadi Kusmayadi, dan juga tim. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Akhi Alfat atas waktunya ya. Terima kasih banyak.